satu ahruf. Dari teks di atas itu dapat kita simpulkan bahwa yang dikatakan fi'il atau kata kerja berimbuhan atau al-fi'lul mazid yaitu semua kata kerja yang ditambahkan ke dalam huruf-huruf aslinya, yang mana huruf asli itu sudah tahu kemarin di pelajaran Al-Mujarrad ada huruf aslinya 3 disebut sulasi mujarrad, ada aslinya 4 disebut rubai mujarrad. Maka sekarang ada penambahan, baik ditambahkan kepada sulasi mujarrad atau ditambahkan kepada rubai mujarrad. Kalau dia sulasi mujarrad, ya, cuma kalau secara umum fi'il mazid itu adalah bisa ditambah 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Tapi khusus untuk fi'il sulasi, maka dia ditambah dengan bisa 3 macam, bisa ditambah dengan biharfin, au biharfain, au bisalasati ahruf. Karena kata kerja dalam bahasa Arab paling kurang huruf aslinya ada 3. Kemudian dia bisa ditambah dengan 3 huruf, maka paling banyak adalah 6 huruf. Ya. Maka sulasi mazid ini akan ada 3 macam nanti. Ada namanya sulasi mazid biharfin, ada sulasi mazid biharfain, ada sulasi mazid bisalasati haruf. Jadi ada 3 tambah 1, ada 3 tambah 2, dan ada 3 tambah 3. Sedangkan fi'il yang kemarin berasal dari rubai mujarrad, maka setelah dimazidkan, maka hanya bisa ditambah 1 atau 2 huruf. Karena sudah ada konsep sekurang-kurangnya kata kerja itu 3, sebanyak-banyaknya 6. Maka untuk yang kata dasarnya 4, maka hanya dia bisa ditambah 1 atau ditambah 2. Jadi tidak ada yang ditambah 3 untuk rubai mujarrad. Ya. Jadi bisa mazid. Jadi rubai mazid ini terbagi kepada 2, yaitu mazid biharfin atau mazid biharfain. Itu pembagian dari fi'il atau kata kerja berimbuhan. Ya. Maka nanti dengan membedah ini maka akan ketahuan kata imbuhannya itu, atau bukan kata ya, huruf-huruf yang dijadikan tambahan itu jenisnya apa saja begitu ya. Baik untuk yang sulasi mazid atau untuk rubai mazid. Kemudian yang harus kita pahami ada satu konsep, takunu at-taghayyurati fi siyaghil af'ali minal mujarrad ilal mazid laha taghayyuratin fil makna. Kalau terjadi kasus perubahan dari bentuk fi'il mujarrad ke mazid, maka di situ ada konsekuensi akan terjadi perubahan makna. Jadi inilah repotnya proses perubahan dari fi'il, dari kata dasar kepada kata berimbuhan ini, ada konsekuensi perubahan makna. Perubahan maknanya tidak 1:1. Bisa 1:5, 1:10, 1 banyak gitu ya. Jadi satu kata kemudian diubah menjadi satu pola tertentu, maknanya bisa bermacam-macam. Gitu. Ini repotnya di situ, dan makna itu akan bisa kita pahami dari konteks kalimat ya. Jadi kalau nggak bisa kita terjemahkan seperti ini, mungkin terjemahannya dengan terjemahan yang lain. Gitu, ya. Sudah, maka kita akan bedah satu-satu. Pertama dulu fi'il sulasi yang berasal dari sulasi mujarrad berubah menjadi sulasi mazid dari bisa tambah 1, tambah 2, dan tambah 3. Maka di sini akan kelihatan auzanul fi'li sulasi mazid. Jadi ada beberapa pola dari fi'il mazid. Ya. Sulasi mazid. Nah, yang pertama tadi dikatakan ada polanya mazid biharfin. Ya. Ini polanya banyak banget gitu ya. Kalau 3 tambah 1,
maka dia akan menghasilkan 3 macam. Kata dasarnya tetap saja seperti yang kita ketahui, ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Tapi setelah mazid, maka dia bermuara kepada satu pola. Jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula hanya bermuara kepada af'ala, atau bermuara kepada fa'ala, atau bermuara kepada fa'ala. Jadi kata kita lihat di sini, ini huruf tambahannya adalah hamzah qata, ya. Dari mana kita tahu bahwa itu hamzah qata? Ada kepala hamzahnya dan harus kita baca baik dia di awal kata atau di tengah kata. Kalau saya tambah waw aja tetap aja dibaca wa af'ala. Di sini yang diperlihatkan adalah pola. Jadi ini kita menghafalkan pola dan kemudian dari pola itulah kita jadikan menjadi kata kerja yang mana yang akan kita ubah gitu ya. Sudah? Jadi pola dasarnya tetap 3 macam ini. Kemudian dia bisa harakat tiba mazidnya hanya 1 macam aja. Kalau dia ditambah hamzah 1 macam, ditambah yang kedua ditambah alif, yang ketiga ditambah dengan tasydid ya. Hamzah diletakkan di awal kata, sedangkan alif diletak antara fa dengan ain, sedangkan tasydid yang ditasydidkan didabelkan adalah huruf ain fiilnya. Maka jadi polanya dari fa'ala, fa'ila, fa'ula ditambah hamzah menjadi af'ala. Dari fa'ala, fa'ila, fa'ula berubah menjadi fa'ala. Dari fa'ala, fa'ila, fa'ula berubah menjadi fa'ala. Gitu. Sampai sini paham ya? Itu mazid biharfin. Apa saja huruf tambahannya, huruf imbuhannya? Yang pertama hamzah wasal, yang kedua alif, yang ketiga tasydid. Apa makna tasydid? Itu pendabelan huruf yang sama. Ya, yang didabelkan huruf apa? Di sini huruf ain fiilnya. Ya. Coba kita bedah satu-satu dari afala. Kemudian tiba di fi'il mudhari hamzahnya hilang. Menjadi yuf'ilu. Ya, yuf'ilu. Tiba di amar harus kita kembalikan lagi ya. Apakah hamzah yang tadi dikembalikan atau hamzah bantuan terserah aja gitu ya. Nah, kenapa harus ditambah hamzah? Karena kita sudah tahu bagaimana cara membuat fi'il amar. Masih ingat? Bagaimana prosesnya? Pertama ngapain? Harusnya nggak mikir lagi. Kok mikir juga? Menghilangkan huruf mudhoro'ah. Ya. Kemudian Mematikan lam fi'il. ya, bisa dibaca nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu kita butuh Bantuan. Jadi bisa bagaimana cara memberikan bantuannya? Nah, biasanya kan dengan harakatnya biasanya kalau nggak U nggak I kan gitu ya. Kalau dia sulasi. Tapi di sini khusus untuk yang rubai ini artinya sulasi mazid barfin, dia berharakat fathah sehingga dia menjadi af'il. Kenapa I itu ikut kepada harakat ain pada mudhari'nya kan yuf'ilu sehingga menjadi af'il. Dan hamzahnya tetap menjadi hamzah qata, bukan hamzah wasal gitu. Jadi misalnya karuma berubah menjadi akrama. Walaupun kita tambah waw wa akrama tetap dibaca. Jangan dibaca wakrama karena dia hamzah wasal. Begitu juga di amarnya akrama yukrimu akrim wa akrim. Jadi jelas hamzahnya. Jadi jangan dijadikan menjadi hamzah wasal. Ini seperti contoh kata aslama yuslimu aslim. Ya. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar ya. Kan ada Islam Bu, itu nanti pelajaran kamu di soraf 2, itu namanya masdar. Kita belum mengkaji tentang itu ya. Ya, tapi Islam itu memang berasal dari aslama. Ya, aslama yuslimu aslim. Ada? Itu kelihatan untuk pola afala. Pada pola fa'ala.
Ya. Kita tambah dengan huruf mudhara'ah. Jadi yufailu. Kemudian kita buat menjadi fi'il amar. Kita buang huruf mudhara'ah. Kita matikan akhirnya. Perlu bantuan nggak kita? Bisa dibaca nggak? Bisa dibaca. Karena itu tidak ada bantuan di sini. Tidak ada hamzah bantuan. Saya langsung saja. Fa'il. Jadi hanya tinggal membuang huruf mudhara'ah dan dimatikan huruf akhir. Begitu juga untuk fa'ala. Fi'il madinya, fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Kemudian kita buang yu-nya. Matikan huruf akhir. Maka nggak perlu juga bantuan sehingga menjadi fa. Yang harus Anda pegang di sini apa? Coba perhatikan fi'il mudhari'nya. Yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu. Apa yang kelihatan? Huruf mudhara'ahnya selalu madmum, dhammah gitu. Itulah ciri khas dari fi'il rubai. Apakah dia rubai mazid atau rubai mujarrad? Asal dia 4, pasti huruf mudhara'ahnya berharakat dhammah. Zalzala yuzalzilu. Itu rubai mujarrad. Akrama sudah rubai mazid biharfin. Ya. Sebetulnya sulasi mazid biharfin, ya. Sulasi mazid bukan rubai mazid. Sulasi mazid biharfin. Tapi dia udah 4 huruf gitu. Ya. Ada huruf tambahan. Maka dia menjadi af'ala yuf'ilu. Itu udah jadi patokan. Pegang terus itu. Kalau fi'il itu ada 4 huruf, maka pasti huruf mudhara'ah pada fi'il mudhari'nya berharakat dhammah. Apakah huruf mudhara'ahnya ya kah, ta kah, hamzah kah, atau nun kah gitu ya. Yuf'ilu, tuf'ilu, uf'ilu, nuf'ilu. Ya, kayak gitu. Ya. Ya. Untuk fa'ala contohnya seperti syahada gitu ya. Menyaksikan, melihat. Syahada yusyahidu syahid ya. Untuk fa'ala seperti contoh kallama yukallimu kallim. Dah selesai, itu namanya pola dari sulasi mazid biharfin. Nah, jadi yang dikategorikan imbuhan hanya di sini apa? Hamzah qata, alif, dan tasydid ya. Ini untuk mempertegas huruf mudhara'ah bukan imbuhan gitu ya. Damir-damir, alif isnin, waw jama', nun niswah, na fa'il, ya mukhatabah, ta mutaharika itu bukanlah imbuhan. Ya. Ya. Selesai ya untuk sulasi mazid biharfin. Boleh deh sekalian. Ya. Tadi dikatakan bahwa saya beri contoh aja dulu gitu ya. Pola afala. Contohnya aslama. Aslama itu sudah mazid biharfin. Apa mujaratnya? Ayo. Apa mujaratnya? Salima. Salima. Apa artinya? Selamat. Selamat, sejahtera. Ya. Sekarang ditambah dengan hamzah. Apa artinya aslama? Menyelamatkan. Menyelamatkan, mensejahterakan. Jadi agama Islam adalah agama yang mensejahterakan. Bukan agama yang menyengsarakan. Ya. Paham? Kemudian, kelihatan nggak perubahan makna dari salima menjadi aslama? Kelihatan. Ya. Kalau salima dia butuh objek nggak? Dia sejahtera. Salimatil ummah. Umat itu sejahtera, selamat. Ya. Tidak butuh objek. Tapi kalau aslama,
Butuh. Aslamtu apa misalnya? Aku mensejahterakan keluargaku misalnya. Aslamtu ilati gitu misalnya. Maka dia membutuhkan objek. Kalau yang nggak butuh objek namanya fi'il apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari di unit 3. Namanya fi'il lazim. Kalau sudah ada objek namanya fi'il apa? Muta'addi. Muta'addi. Jadi ada perubahan makna dari lazim ke muta'addi. Paham? Itu salah satu gejala bahwa kalau terjadi proses penambahan huruf terhadap huruf asli, apakah penambahannya 1 atau 2 atau 3, itu akan mengubah makna. Fa'ala. Makna apa yang berubah? Dari fa'ala, fa'ula, fa'ila. Maka biasanya kalau ada alif itu maknanya ada unsur musyarakah namanya. Apa artinya musyarakah? Kerja sama atau saling. Apa artinya jadala? Kalau hanya jadala aja membantah. Tapi kalau jadala bertengkar, gitu, saling membantah gitu ya, itu ada unsur saling di situ. Contoh lagi, kata naqasha. Naqasha, apa artinya naqasha? Gak tahu. Kalau munakashah Diskusi tahu lah, ya? Oh iya, berdiskusi. Munakashah. Kalau munakashah ngerti gitu, tiba fiilnya bingung gitu ya. Naqasha, berdiskusi. Orang berdiskusi pernah nggak satu orang? Enggak, Enggak. Yang namanya berdiskusi pasti paling kurang 2 orang. ada orang. Namanya berdiskusi. Sekali bertanya, sekali menjawab. Kan begitu ya? Arti diskusi ya. Ya. Iya. Maka kalau kita menggunakan kalimat naqasha, maka harus ada teman di situ. Nggak bisa kita mengatakan naqashtu biwahdi, binafsi. Aku berdiskusi dengan diriku sendiri. Itu nggak bisa dipakai kata naqasha di situ. Tapi bisa naqashtu, misalnya siapa? Sohiban gitu. Atau rafiqan, akhan gitu. Berdiskusi dengan saudara, dengan teman gitu ya. Dan seterusnya ya. Kemudian ada kata itu gejala umum baru ya, tapi banyak itu nanti akan kita lihat perubahan makna. Pola fa'ala. Kalama dengan kalimah. Bingung kali kalau gitu ya. Mungkin kalau kalimahnya berbicara. Kalau kalama membicarakan artinya ngomongnya banyak gitu. Tapi yang lebih tepat begini deh. Saya beri contoh yang lebih logis gitu. Ada kata qata'a. Apa arti qata'a? Potong. Memotong. Tapi kalau qata'a apa artinya? Memotong-motong. Memotong-motong. Atau kalau daging mencincang gitu. Ya. Jadi kalau ada unsur penambahan huruf yang sama pada ain fiil itu umumnya adalah membuat kalau nggak ada tasydidnya itu dilakukan sekali, tapi kalau kita ada ditambah tasydid maka ada pengulangan. Contoh yang paling populer apa? Takbir apa fiilnya ya? Siapa yang tahu? Fiil madinya apa? Kaburo. Itu mujaradnya. Kalau takbirnya apa fiilnya?
Akbaro. Kabbara. Oh, Apa arti kabura? besar. Besar. Kemudian ditambah kabbaro. Membesar-besarkan. Membesar-besarkan berulang-ulang. Jadi takbir itu artinya apa? Rukun dari sholat takbir. Apakah maksudnya satu kali kita memecahkan Allahu Akbar? Enggak. Satu kali sholat berapa kali takbirnya? Yuk. Pernah itu enggak? Enggak pernah. Iya. Subuh itu paling sedikit. Nah, kalau dia 4 rakaat, nah itulah berapa kali kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi zikir. Kalau zikir takbirnya berapa kalau Allahu Akbar? Habis sholat. Salasa. Wasalasun. Iya, 33 kali. Ya. Apalagi contoh? Masih zikir. Tahmid. Apa arti tahmid? Memuji. Iya sih memuji. Tapi pengertiannya apa? Pujian. Alah. Pujian alhamdulillah. Tahmid. Oh ya tadi belum selesai ya. Jadi takbir sebetulnya artinya apa? Mengucapkan Allahu Akbar berulang kali. Jadi kalau tahmid, Ucapkan pujian berulang kali. mengucapkan apa? Pujian berulang kali. Alhamdulillah, jangan Alhamdulillah. pujian. Ya, Eh, alhamdulillah berulang kali. Untuk zikir ada 33 kali. Ya. Yang pertama sebelum tahmid apa yang dibaca? Subhanallah. Tasbih. Tasbih. Jadi apa arti tasbih? Mengucapkan subhanallah berulang kali. Iya. Apalagi yang populer di bangsa kita? Tahlil. Apa artinya tahlil? Mengucapkan la ilaha illallah berulang kali. Itu dia. Berulang kali. Kalau orang tasawuf baca tahlil itu berapa? Sampai nggak sadar diri ya katanya. Tapi saya nggak pernah tahu, nggak pernah melakoni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Katanya sampai nggak sadar. Ya nggak tahu saya. Ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ada yang nggak tahu juga saya. Saya nggak ngalamin. Paham ya sekarang pengertian dari pola fa'ala. Tapikah apakah makna itu akan sama begitu semua? Enggak. Nanti akan ketemu. Misalnya apa? Qaddama. Cuma mungkin artinya terus menerus, maju terus, maju, maju ke depan terus. Ya. Nah, itu tuh nanti makanya maknanya itu akan berbeda-beda tergantung kepada konteks kalimat nanti. Sudah? Itu yang sulasi mazid biharfin. Al-an nantakil ila sulasi mazid biharfain. Iya. Pola dasarnya tetap fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kemudian dia bisa berkembang menjadi 5 pola. Satu polanya infa'ala. Hamzah wasal dan nun di awal kata. Infa'ala. Nggak ada rumah, nggak ada kepala hamzah ya. Itu tandanya infa'ala. Jadi kalau ada waw, wan fa'ala. Jadi jangan dibaca wa in fa'ala. Salah dia. Karena dia hamzah wasal. Itu satu. Pola kedua, ifta'ala. Hamzah wasal watta. Hamzahnya di awal, taknya antara fa dan ain. Ya. If
ta'ala. Kemudian yang ketiga, if'alla. Itu hamzah wasal, kemudian lamnya ditasydidkan. Lam di sini yang ditasydidkan. If'alla. Yang keempat, ta dan tasydid. Taknya di awal, kemudian yang ditasydidkan adalah ain, sehingga dia menjadi tafa'ala. Di huruf ziyadahnya ta dan tad'if. Ya. Yang kelima, ta dengan alif. Itu tanya di awal, kemudian alifnya diletakkan di antara fa dan ain. Ta, tafa'ala. Itulah sulasi mazid biharfain. Jadi hurufnya di sini hamzah wasal ketemu 3 kali gitu. Kemudian ada hamzah wasal dengan nun, ada hamzah wasal dengan ta, ada hamzah wasal dengan tad'if. Kemudian ada ta dengan tad'if, ada ta dengan alif. Inilah mazid biharfain. Coba kamu lihat fi'il mudhari'nya. Infa'ala yanfa'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. If'alla yaf'allu. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Apa dulu yang kita lihat? Huruf mudhara'ahnya semuanya kembali berharakat fathah semuanya. Nggak ada yang dhamma. Ya. Ya. Untuk yang diawali oleh huruf hamzah wasal, tiba di mudhari' hilang dia. Gitu. Infala yanfailu. Hamzah wasalnya hilang. Iftala yaftailu. Hamzah wasalnya hilang. If'alla. Hamzah wasalnya juga hilang. Yaf'alu. Ya. Udah tahu fi'il mudhari'nya gitu. Sekarang bagaimana cara membuat fi'il amar? Sama aja. Huruf mudharahnya dibuang, kemudian huruf akhirnya lamnya disukunkan. Ya dibuang. Nah, yang kita ambil yang 3 macam aja dulu. Yanfa'ilu, yafta'ilu, yaf'alu. Maka itu tidak bisa dibaca. Karena tidak bisa dibaca, kembali kita minta bantu kepada hamzahnya. Hamzah wasal lagi yang kita bantu. Nggak boleh hamzah kata gitu. Kalau yang hilang hamzah kata, pembantunya hamzah kata. Kalau yang hilang hamzah wasal, pembantu. Maka dia menjadi infa'il, ifta'il. Nah ini yang aneh. If'alla. Kenapa nggak mati akhirnya? Karena itu ada 2 huruf. Nah, berarti kita tidak boleh mensukunkan 2 huruf. Ganti sukunnya menjadi fathah. If'alla. Kalau gitu sama aja dong fi'il madinya dengan fi'il mudhari'. Ya iya, bentukannya sama, tapi maknanya berbeda tergantung konteks kali. Nah ini harus diperhatikan. Madi atau amar. Gitu ya. Jadi sama aja madinya dengan amar. Kalau begini, if'alla menjadi if'allu. Ya. Sama juga ya. Kalau fi'il madhi pakai waw jama' if'allu juga gitu. Ya, sama juga gitu. Tapi kalau misalnya begini, if'allat. Itu pasti fi'il madhi. Nggak ada itu. If'allat itu dalam fi'il amar itu nggak ada. Tapi kalau if'alla sama juga antara madhi dan mudhari'. If'alli itu pasti fi'il amar, nggak ada itu fi'il madhinya gitu. If'alli nggak ada itu, ya. Fi'il madhinya apa itu kalau kalau dia tak mutaharikah ti gitu. If'alalti gitu. If'alalti. Oh, tasydidnya dibuka gitu ya.
Tapi tiba di amarnya tetap aja if'ali. Gitu. Itu yang harus Anda perhatikan. Gitu ya. Kondisi-kondisi kalau dia berhubungan dengan domir rafa muttasilah. Jangan ditinggal-tinggal itu kajian domir rafa muttasilah yang ada pada pelajaran unit 1. Itu dibawa terus. Jangan ditinggal-tinggal walaupun perhatian kita tidak ke sana lagi. Tapi tetap dibawa. Ya. Dah. Tafa'ala ya tafa'alu. Nah ini nggak perlu minta bantuan dia. Karena dibuang ya-nya bisa dibaca. Jadi tafa'al. Ya tafa'alu juga dibuang ya-nya, dimatikan akhir bisa dibaca. Jadi tafa'al. Nggak minta bantu. Jadi yang minta bantuannya yang didahului oleh hamzah wasal. Sedangkan yang didahului oleh ta tidak ada minta bantuan. Contoh. Infa'ala. Insorofa. Yansorifu insorif. Ihtasaba. Yahtasibu ihtasib. Ini khusus ya. Untuk ini boleh Anda tandai. Untuk pola if'ala itu biasanya untuk warna. Iswadda, ihmarra, izraqqa, ikhdarra. Tapi selalu yang dipamerkan adalah warna-warna asli gitu ya. Saya nggak ngerti kalau warna-warna sekarang kan kalau pergi kita ke toko cat. Wah banyak banget istilahnya ya bahasa Inggris gitu. Bahasa Arab saya nggak tahu, jangan ditanya. Saya taunya hanya warna dalam bahasa Arab, warna asli aja. Merah, hitam, putih, biru, kuning, hijau. Paling apa? Coklat gitu ya. Abu-abu aja udah beda gitu. Ramadi gitu ya, Ramadi gitu. Ya, jadi bukan pola seperti warna-warna yang warna dasar gitu. Kalau warna dasar iya gitu, sama polanya semua gitu. Kalau dia kata sifat musyabahah, ahmar, aswad, abyad, azraq, akhdar. Ya itu dia. Coklat apa ya lupa? Asmar bukan saja. Asmar ya. Ya asmar latin sani ya. Ya asmar latin sani. Ada nyanyinya ya. Asmar itu apa? Oh, hitam manis gitu ya. Sebenarnya asmar itu hitam manis. Ya, coklat ya. Jadi pola if'ala itu umumnya biasanya untuk warna. Kemudian tafa'ala contohnya tarahhama ya tarahhamu tarahham. Tasyawara ya tasyawaru tasyawar. Dah itu contoh-contoh kata yang sulasi mazid biharfin. Al-an nantaqil ila sulasi mazid bisala sati ahruf. Jadi yang sudah 3 tambah 1, 3 tambah 2. Sekarang 3 tambah 3. Pola dasarnya tetap aja fa'ala, fa'ula, fa'ila. Dia memiliki 4 macam ya. Ini di halaman ini ada 2, di sebelahnya ada 2 lagi ya. Jadi yang di sini ada istafala, itu huruf tambahannya hamzah wasal, sin dan ta yang diletakkan di awal kata kerja. Istafala. Kelihatan itu polanya fa'alanya terletak sesudah hamzah, sin dan ta. Kemudian hamzah, tasydid dan waw. Yang mana yang tasydid, Bu? Nah, itu ainnya ada 2 gitu. Cuma tasydidnya dibuka, kemudian wawnya diletakkan di antara 2 huruf yang sama. Sehingga dia menjadi polanya
if'ala. Jadi ainnya jadi double, cuma nggak diberi tanda tasydid tapi dibuka gitu, kelihatan dua-dua hurufnya. Sehingga kemudian wawnya diletakkan di antara dua huruf yang sama, sehingga menjadi if'ala. Jadi apa huruf tambahannya? Hamzah, tasydid, dan waw. Wawnya diletakkan di antara tasydid ya, tasydid yang dibuka gitu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, if'al. Apa huruf tambahannya? Hamzah, alif, dan tasydid gitu. Hamzahnya hamzah wasal diletakkan di awal kata, kemudian alifnya diletakkan sesudah ain, kemudian lamnya ditasydidkan. Dan ini juga khusus warna juga. Ya. Sama dengan tadi if'alla dengan if'ala itu sama-sama warna. Yang terakhir yang mazid bisalah sati ahruf, hamzah, waw yang ditad'ifkan. Wawnya double gitu. Menjadi if'awala. Untuk yang 3 macam ini dari sini, dari if'awala, if'ala, if'awala, itu nggak banyak kosakatanya. Tapi ada gitu ya. Tapi ada. Yang banyak itu yang nomor 1, istafala. Udah jadi bahasa kita seperti istighfar, istighfar. Ya, malah jadi bahasa di apa ini tuh bahasa Arab jadi astaga gitu ya. Asalnya dari astagfirullah. Ya. Dah. Selesai kita contohnya ya. Istafala yastafilu. Kelihatan bahwa di dalam sulasi mazid bisalah sati ahruf selalu dimulai oleh hamzah wasal ya. Selalu ada hamzah wasal ya. Gak ada hamzah wata. Hamzah kata itu hanya sulasi mazid biharfin saja, nggak ada yang lain ya. Nah, istafala kemudian di mudhari'nya hilang ya-nya, hilang alifnya sehingga yastafilu. Kemudian kalau kita buang ya-nya dia dimatikan akhir maka nggak bisa dibaca. Nah, di sini pasti di amarnya pasti minta bantu lagi kepada hamzah wasal ya. Istafil, if'auil. Nah, coba tiba kalau yang ada tasydid ya harakatnya tetap fathah jadi sama juga antara madi dan mudhari. If'ala amarnya juga if'ala. Terakhir if awala fi'il mudhari'nya menjadi if awil. Ya. Contoh kosakatanya itu dari istaklama biasanya artinya itu ada masalah meminta tuntutan di dalam. Istaklama artinya minta untuk diberitahu. Istaghfara itu minta diampuni. Apa arti ghafara? Mengampuni. Apa arti istaghfara? Minta ampun gitu ya. Ya. Kalau ghafara itu hanya milik Allah. Ghafarallahu dzunubakum. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa Anda. Kita sebagai makhluk hanya bisa ngapain? Minta ampun. Bisa nggak kita minta ampun kepada makhluk? Enggak ya. Kita ke makhluk hanya minta maaf, bukan minta ampun. Ya. Ya, kemudian contoh ini jarang ya, syausyaba gitu ya. Jadi ya syausibu. Itu dari fi'il madinya asyaba. Ntar kamu cari di artinya saya lupa. Karena jarangnya gitu. Kalau if'alla itu warna tadi ya. Ikhdar. Cuma mungkin kalau khadirah hijaunya itu tipis gitu. Ikhdara kehijau-hijauan gitu. Kalau ikhdara hijaunya pekat gitu. Nah, gitu aja perbedaan makna.
Ijlawaza. Saya juga lupa ini kosakatanya, cari di kamus deh ya. Ijlawaza. Itu dari fi'il madinya jalaza gitu ya. Kemudian ditambah hamzah di awal, kemudian waw bertasydid sehingga menjadi ijlawaza ya. Saya tuh kepengen gitu ngelihat ke kamu ntar lupa lagi gitu. Ya udah, suruh aja deh mahasiswa yang nyari artinya lah gitu ya. Idzan ilahuna intahaina fi sulasi mazid. Selesai ya. Mazid biharfin, mazid biharfain, wa mazid bisalasati ahruf. Sekarang kita masuk ke rubai mazid. Ternyata rubai mazid ini hanya ada dua aja. Rubai mazid biharfin dan rubai mazid biharfain. Rubai mazid biharfin juga hanya satu pola. Kan rubai itu polanya fa'lala. Ditambah dengan ta aja di depan satu. Menjadi tafa'lala. Misalnya zalzala menjadi tazalzala. Ini contoh di sini rak-raka menjadi tarak-raka. Ya. Udah itu aja. Ba'asara menjadi taba'asara. Ya. Kemudian rubai mazid biharfain ada dua pola. Satu, dia dari awalnya fa'lala tadi menjadi if'alalla. Berarti ditambah hamzah wasal di depan, kemudian lam terakhirnya diberi tasydid. Atau huruf terakhirnya didabelkan lagi gitu. Itu yang pertama. Contohnya di sini dari qasyara ya, qasyara menjadi iqsya'ar. Ya. Fi'il mudhari'nya menjadi yaqsya'irru. Fi'il amarnya menjadi iqsya'irra. Jangan dimatikan karena hurufnya dua. Jadi semua fi'il yang akhirnya tasydid, kalau dia fi'il amar pasti dia berharakat fathah, apa saja itu. Ya. Yang terakhir huruf tambahannya adalah hamzah dan nun. Jadi awalnya fa'lala menjadi if'anlala. Mudhari'nya yaf'anlilu. Amarnya menjadi if'anlil. Ya, ini juga nggak banyak kosakatanya, tapi ada ya. Ranjama itu dari fi'il mujaradnya harjama, kemudian ditambah hamzah wan nun menjadi ihranjama, kemudian mudhari'nya yahranjimu, kemudian amarnya ihranjim. Ya. Selesai mengenai pola. Ini baru pola ya. Masalah mana ya ini di. Coba Anda lihat tuh. Makna ini kalau nggak salah ada berapa halaman ya? Lupa saya. Ini kita halaman berapa ini? Halaman 41 ya. Di buku halaman 41. Ini judulnya Ahamul Aghradil Mustafadati min naqlil mujarradi ila auzanil mazid. Aghrad tujuan ya. Tujuan-tujuan penting yang bisa dimanfaatkan dengan terjadinya perubahan mujarad kepada pola-pola mazid ya. Artinya mujarad ke mazid akan mengubah arti. Ini ada halaman 41, 42, 43, 44 sampai 45. Itu pembicaraan mengenai makna perubahan. Maksud kami memamerkan, mencantumkan di sini ini semuanya dikutip ya, dikutip secara utuh, tidak dilebihi, tidak dikurangi. Ini benar-benar disalin gitu, ya. Bukan maksudnya untuk plagiat, tidak gitu, karena disebutkan sumbernya di bawah itu ma'khudun minal munjid, diambil dari munjid halaman safhah waw ila zai gitu ya. Di munjid pun banyak gitu.
Cuma kita sebenarnya hanya menaruh saja di sini. Bukan berarti nanti Anda harus disuruh menghafal, tidak. Nggak mungkin ini dihafalin. Tapi hanya memberikan gambaran bahwa perubahan mujarad ke mazid itu mengandung problema yang banyak dalam segi perubahan makna. Misal, kamu lihat yang satu ini dari pola fa'ala gitu ya. Maka kemungkinan perubahan maknanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Bukan berarti satu kosakata nanti mengandung 5 makna, bukan. Kemungkinannya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Bisa 5 kemungkinan. Paham maksud saya? Ya. Kalau kita mengubah pola kata dari fa'ala, fa'ila, fa'ula menjadi fa'ala, maka ada 5 kemungkinan dari 5 kemungkinan perubahan makna. Yang satu kemungkinannya dia mengubah fiilnya dari lazim menjadi muta'addi. Tadi sudah saya katakan. Awalnya dia tidak butuh objek menjadi butuh objek. Seperti kata faddaltuhu, aku mengutamakan dia. Tapi kalau kita ambil kata fadula, ya fadula itu artinya lebih. Ya. Artinya lebih. Bukan melebihkan. Tapi kalau faddala melebihkan. Kalau fadula dia artinya tidak butuh objek. Dia lebih dari saya. Dari saya itu bukan objek gitu. Ya. Tapi kalau faddala melebihkan, mengutamakan. Ya, atau fadula itu artinya utama. Ya, utama. Kemudian faddala menjadi mengutamakan. Atau ada yang lebih konkret contohnya. Fariha. Apa arti fariha? Gembira. Gembira. Kalau farraha artinya menggembirakan. Kalau fariha kita tidak butuh objek. Farihal waladu. Anak itu gembira. Ya. Tapi kalau kita tambah tasdid, maka harusnya misalnya apa? Saya menggembirakan anak itu. Maka dia menjadi farrahtul walada. Maka kata farraha itu jadi berubah menjadi butuh objek. Nah itu nanti akan kita gali lagi konsep lazim muta'addi pada unit 3 setelah ini. Kalau habis materi ini kita masuk ke membedah hal itu nanti. Ya. Itu satu contoh. Tapi apakah semua kata kerja diberi pola fa'ala akan begini? Enggak gitu. Maka kita harus selektif namanya gitu. Harus cermat, mencermati kosakatanya. Ada kalanya dia maknanya menunjukkan ad-dilalatu alat taksir. Tadi membanyakkan. Artinya kalau tidak ada tasdid, itu pekerjaan itu dilakukan satu kali. Tapi kalau ada tasdidnya, pekerjaan itu diulang-ulang. Nah, seperti ini tadi tuh. Qatta'tu. Tadi saya udah beri contoh ya. Qatta'tul habla. Kalau hanya tanpa tasdid, qatta'tul habla. Artinya aku memotong tali menjadi dua bagian. Tapi kalau qatta'tu al-habla ay ja'alahu qita'an katsirat. Aku menjadikannya potongan-potongan yang banyak. Itu maksudnya qatan. Tapi kalau tadi saya mencontohkan ke daging. Kalau hanya qata'tul lahma, aku motong daging. Sekali potong, truk, udah selesai. Motong 2 aja menjadi 2 bagian. Tapi kalau saya baca qata'tul lahma, maka bahasa kita lebih cocoknya adalah mencincang gitu. Paham? Jadi di sini dia bukan
memutaadikan. Karena kata qata'a sudah mutaadi gitu. Qata'a itu tanpa tasydid dia sudah mutaadi. Qata'tul lahma. Dia udah mutaadi. Jadi tidak ada unsur memutaadikan di sini. Tapi dia maknanya di sini adalah menjadikan pekerjaannya berulang-ulang. Sering di buku istilahnya bisa artinya taksir atau tikrar. Mana tikrar? Berulang-ulang. Bisa adilalatu alat taksir atau adilalatu alat tikrar. Gitu. Ada lagi kemungkinan makna lain. Nisbatul maf'uli ila aslil fi'li. Contoh, kafartuhu. Aku mengkafirkannya, artinya menisbahkannya kepada kekafiran. Menyatakan bahwa dia adalah orang. Kalau saya lihat misalnya dia Islam tapi nggak sholat, maka saya katakan kafartu, saya mengkafirkan dia. Karena yang membedakan orang Islam dengan kafir itu adalah ada dan tidaknya dia melakukan sholat. Ya. Itu contoh lain. Ada contoh lain, as-salbu, mencabut. Qasyartul uda ay naza'tu qashrahu. Kashrun itu artinya kulit. Kalau qasyartu artinya menguliti, artinya mencabut kulit kayu, al-ud, ranting gitu ya. Qasyartul uda artinya saya menguliti ranting itu. Ini ada juga kemungkinan maknanya ittikhadul fi'li minal ismi. Artinya mengubah kata benda menjadi kata kerja. Kita tahu arti kemah itu bahasa Arabnya khaymah. Kemudian kita ubah menjadi berkemah. Dalam bahasa Arab menjadi khayyama gitu ya. Khayyama ya. Tapi kamu jangan mengada-ada ya, membuat-buat semau Anda gitu. Tetap kita hanya bisa mendeteksi bahasa yang berkembang di Arab. Jangan kita orang Indonesia terlalu kreatif kemudian buat-buat istilah yang nggak ada di Arab gitu ya. Contohnya halal bihalal bingung orang Arab, nggak ada itu di Arab gitu misalnya gitu ya. Itu kreativitas orang Islam di Indonesia. Saya akan beri contoh hanya ini doang gitu loh. Saya tidak akan nerangin satu persatu ini. Saya terjemahin semua gitu ya. Ini fa'ala, bagaimana? Ada kemungkinannya berapa ini? 1, 2, 3, 4 sebetulnya ya. Yang kelima dengan yang keempat itu sama aja. Kemudian af'ala. Ini ada berapa kemungkinan?